Di dalam strategi perusahaan ada terdapat 4 grand strategi berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan. Keempat strategi itu adalah yang pertama yang disebut dengan growth atau expans. Dalam strategi ini kita bisa melakukan intensifikasi dan melakukan diversifikasi. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang disebut strategi stability. Dalam strategi ini itu kita menggunakan pause strategi, notching strategi dan profit. Nah, yang berikutnya adalah strategi transient diversification. Nah, pada strategi ini kita bisa menggunakan divestment, bankruptcy, likuidasi, dan turnaround. Nah, yang terakhir adalah strategi combination. Nah, di dalam strategi ini biasa kita menggunakan strategic alliance atau joint venture atau semacam konsorsium. Nah, strategi fungsional daripada perusahaan itu nanti akan menyesuaikan dengan grand strategi yang dipilih. Nah, contoh, pada fungsional HCM atau Human Capital Management, di dalam growth strategi, di sini untuk manpower planning atau perencanaan tenaga kerja, itu kita bisa menggunakan strategi yang bertumbuh, dan pada karyawan bisa kita minta untuk sebagai karyawan yang permanen. Tetapi kalau untuk strategi stability, di sini pertumbuhan karyawan itu zero. Di sini kita bisa sama seperti dengan growth permanen atau temporary employment. Nah, untuk retention strategi, di sini kita menggunakan strategi untuk manpower planning itu strateginya minus, sehingga di sini yang tentu kita hanya temporary saja. Untuk recruitment selection, orang-orang yang akan kita tarik atau kita ajak bermitra dengan kita, di sini kita untuk growth strategi kita bisa menggunakan tipe yang grower type. Nah, dan itu bisa juga kita katakanlah meng-hire dari luar atau kita membangun talenta-talenta yang ada di dalam perusahaan kita. Nah, untuk stability strategy, bagaimana dengan rekrutmennya? Nah, di sini kita menarik yang caretaker type. Ini sama juga dengan growth, kita bisa juga meng-hire dari luar atau kita bisa mengembangkan talenta yang ada. Nah, tetapi untuk retention strategy, ini tipe seperti apa yang kita butuhkan? Tipenya adalah yang undertaker. Dan di dalam retention ini, karena kita tidak meng-hire dari luar, di mana itu minus growth, di sini strateginya adalah kita bangun talenta yang ada di tempat kita. Untuk dapat mengembangkan karyawan yang ada, itu kita bisa melakukan konsep yang kita sebut work-life balance, di mana kita menyeimbangkan antara kepentingan profesional dan kepentingan pribadi. Di situ yang harus kita seimbangkan. Nah, namun saat ini berkembang lagi konsep work-life harmony. Ya, sebenarnya ini agak mirip saja dengan work-life balance. Namun di sini kadang-kadang ada suatu waktu yang kita utamakan profesional, ada suatu waktu kita utamakan kepentingan pribadi, tinggal kita lihat saja mana yang prioritas. Nah, dengan semua ini nanti diharapkan kinerja dari karyawan akan lebih baik lagi. Fungsi manajemen yang berikutnya adalah fungsi dari keuangan. Sebenarnya keuangan ini fungsinya adalah bagaimana mencari sumber dana, bagaimana menggunakan sumber dana itu, dan kemudian bagaimana sumber dana itu dapat kita kembangkan sehingga perusahaan nilainya lebih bagus daripada saat ini. Nah, di situ juga salah satunya dipentingkan misalnya untuk keputusan dari struktur permodalan itu seperti apa. Kita bisa bilang bahwa dimensi strategi fungsi keuangan itu ada 4. Yang pertama adalah dimensi keuangannya sendiri. Jadi di sini bagaimana dia melakukan restrukturisasi modal, restrukturisasi utang, bagaimana dengan nilai saham, bagaimana kalau kita melakukan leverage buyout, kita merger, kita meskuisisi, atau mungkin kita membeli saham kita kembali. Nah, dimensi yang berikutnya adalah dimensi biaya dan laba. Di dalam dimensi ini, itu kita melihat bagaimana kita merestrict biaya yang ada sehingga kita bisa bersaing. Kita optimalisasi profit, kita optimalisasi price, kita optimalisasi volume daripada penjualan kita. Dimensi yang ketiga adalah dimensi aset. Di sini kita bagaimana mengoptimalisasikan aset, menguatkan aset, atau mungkin mereduksi aset-aset yang katakanlah membebani perusahaan. Nah, dimensi yang terakhir adalah dimensi investasi. Ya, namanya investasi, ya bagaimana waktu, jumlah yang tepat kita menginvestasikan aset kita, dan juga ada saat-saat ketika aset itu tidak terlalu optimal, mungkin kita bisa menginvestasikannya. Fungsi manajemen yang berikutnya adalah fungsi pemasaran. Ini fungsi yang penting sekali di dalam perusahaan. Bagaimana perusahaan bisa menemukan pelanggannya dan membuat barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan daripada pelanggan. Nah, untuk
fungsi manajemen pemasaran sendiri ya sama dengan fungsi yang lain. Di sini kita mulai dari perencanaannya bagaimana, implementasinya bagaimana, dan kemudian kita mengevaluasi dan kemudian melakukan perbaikan terhadap strategi di pemasaran yang akan kita lakukan. Dalam perencanaan pemasaran kita tentunya membutuhkan apa yang dikatakan dengan segmentasi. Segmentasi ini kita bisa segmentasi berdasarkan manfaat bahannya, kita bisa mensegmentasi berdasarkan demografi, kita bisa mensegmentasi berdasarkan bagaimana perilaku daripada konsumen kita bisa mensegmentasi dari psikografi, dan mungkin juga kita bisa mensegmentasi dari merek yang dipilih oleh pelanggan kita. Ada 5 peran dalam proses pembuatan keputusan ketika kita akan memasarkan barang. 5 peran itu ada yang disebut dengan inisiator, itu yang mungkin menyarankan, memunculkan ide. Ada yang disebut dengan perannya sebagai influencer, dia bagaimana bisa cara pandang atau gagasan seseorang sehingga bisa mempengaruhi keputusan pembelian seseorang. Yang berikutnya adalah decider. Dia ini yang memutuskan, oh saya mau beli barang ini atau saya mau beli jasa ini. Nah, yang buyer, ini yang secara aktual dia melakukan pembeliannya. Yang terakhir adalah user. Nah, bisa saja orang yang beli itu bukan usernya ya. Inilah yang mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa yang suatu perusahaan produksi. Dalam menyampaikan produk dan jasa yang perusahaan produksi kepada pelanggannya ada 4 konsep. Konsep pertama itu adalah konsep produksi. Jadi di sini dikatakan perusahaan hanya memproduksi tanpa memikirkan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh pelanggannya. Nah, kemudian konsep yang kedua adalah konsep produk. Nah, di sini kita berpendapat atau perusahaan berpendapat kita harus hasilkan produk yang terbaik, yang paling inovatif. Itulah yang dibutuhkan oleh pasar. Kemudian konsep ketiga adalah konsep jualan. Jadi di sini kita bagaimana produk dan jasa kita itu dibeli sebanyak-banyaknya oleh pelanggan kita, customer kita, tanpa memperhatikan sebenarnya dia butuh barang ini apa tidak. Ini bisa dari pengaruh diskon, dari promosi, dari cara persuasif. Nah, yang terakhir konsepnya adalah konsep yang disebut dengan pemasaran. Konsep pemasaran ini kita balik, kita berpikirnya dari akhir, yaitu kita berpikir dari pasar. Sebenarnya pasar itu inginkan apa? Pasar butuhkan apa? Nah, dari sinilah kemudian kita tarik mundur. Kita tarik untuk memenuhi itu, kita memproduksi barang dan jasa apa yang sesuai dengan itu. Nah, itu perbedaan dari keempat konsep itu. Setelah itu, ya tentunya ketika kita ingin mengembangkan strategi pemasaran kita, seperti saya katakan di awal, bagaimana kita menyeleksi dan kemudian kita merancang bauran pemasaran atau yang biasa disebut dengan marketing mix, yang kita biasa sebut produk 4P ya, produk, price, promotion, dan place atau tempat. Jadi inilah yang kita gabungkan sehingga berdasarkan strategi fungsional dari pemasaran, berdasarkan segmen yang kita pilih, kemudian kita menetapkanlah bauran-bauran atau yang saya katakan tadi. Di dalam manajemen fungsional operation kita mengenal prinsip the 10 critical decision ketika kita ingin memproduksi barang atau jasa yang akan kita buat untuk memuaskan pelanggan kita. Yang pertama adalah tentunya quality. Bagaimana ekspektasi konsumen, bagaimana desain dari quality yang akan kita buat, bagaimana kita mengukur kualitinya. Nah, yang kedua adalah tentu produk itu sendiri. Bagaimana kita mengkostumasi atau membuat produk itu sehingga sesuai dengan standar yang ditetapkan dan cocok dengan kebutuhan atau keinginan dari pelanggan kita. Yang ketiga adalah tentunya supply chain. Bagaimana dari bahan baku kemudian kita proses dan kemudian nanti sampai kepada pelanggan kita, ini bagaimana supply chain-nya. Yang keempat yang tentunya juga penting adalah tentang labor atau tenaga kerja. Apakah kita butuh tenaga yang spesialis? Apakah kita butuh yang multi skill? Nah, disinilah kita meramunya. Yang kelima adalah tentang maintenance atau pemeliharaan. Nah, kita melakukan maintenance-nya apakah ketika dibutuhkan atau memang kita rencanakan, kita preventif. Karena tentu adalah bagaimana membuat layout daripada produksi kita, bagaimana line produksinya, bagaimana waktu dengan projectnya. Yang ketujuh adalah tentang inventory atau persediaan. Nah, di sini apa policy kita tentang pembelian kita? Apa policy kita tentang stok level kita? Dan sistem seperti apa yang akan kita pakai? Yang kedelapan tentunya adalah prosesnya sendiri. Bagaimana dengan skala produksi kita? Teknologi apa yang kita pilih? Bagaimana? Apakah kita akan melakukannya sendiri? Apakah kita outsourcing dari perusahaan lain? Yang kesembilan adalah tentunya scheduling atau jadwal. Di sini kita membuat jadwal yang stabil ataukah yang variabel. Yang terakhir adalah lokasi daripada produksi kita. Apakah dia dekat dengan bahan baku atau supplier? Apakah dia dekat dengan consumer? Nah, ini yang kita olah dan kita putuskan dari hal yang kita sebut dengan the 10 critical decisions.